Shalom, selamat malam bro and sis yang ada di rumah. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh berkepujian. Mari kita katakan ada satu sobat di dalam hidup kita yang begitu setia menemani kita di dalam tantangan, di dalam rintangan atau apapun juga. Mari kita naikkan satu pujian ini. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Bapa yang penuh kasih dan penuh cinta, Bapa yang bertahta di dalam surga dan di dalam diri kami setiap saat. Malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu lewat persekutuan doa KDK online malam hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau yang menuntun hati kami, jiwa kami untuk boleh bersekutu malam hari ini lewat media sosial Instagram Tuhan. Engkau yang mengetahui segala perjalanan hidup kami setiap saat. Engkau yang selalu menemani kami dimanapun kami berada. Engkau pula yang selalu menolong kami ya Tuhan. Kadangkala kami mengetahui begitu baiknya Engkau Tuhan. Namun ketika kami diterpa kesulitan, tantangan dan rintangan, kekhawatiran muncul di dalam hati kami. Kami sejenak melupakan-Mu. Tetapi Engkau tak pernah berhenti Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami, berbicara bahwa Engkau ada, Engkau yang akan memegang tangan kami, sehingga kami boleh keluar dari setiap tantangan, rintangan yang kami alami dalam hidup kami. Bapa yang baik, malam hari ini kami ingin bersekutu di dalam nama-Mu. Kami ingin menaikkan pujian-pujian di hadapan-Mu Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu.
Kuasailah kami Tuhan dari awal hingga selesainya acara ini. Biarlah kami boleh semua di dalam perlindungan-Mu. Keluarga kami biar Engkau jaga juga Tuhan, sehingga kami boleh menikmati segala persembahan yang kami lakukan malam hari ini di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih. Inilah satu pujian syukur kami untuk mengatakan betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami. Kami tak dapat membalas cinta-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, kami mau bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
kita puji Dia, sebab Dia begitu agung, Dia begitu mulia. Mari kita angkat satu pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tema malam hari ini masih adakah harapan? Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang saat ini masih berjalan, kita terus dikuatkan oleh Tuhan kita. Masih adakah harapan itu? Kita harus yakin dan percaya saudara-saudara kita, bahwa harapan itu masih ada. Karena nama kita tertulis di tangannya. Hidup kita ada di dalam genggamannya. Saudara yang terkasih, inilah pujian yang menyatakan bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Di dalam setiap ucapan, di dalam setiap perkataan, mari kita perkatakan bahwa Engkaulah Raja kami yang kami sembah sepanjang hidup kami.
Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, tak pernah meninggalkanku. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Tuhan di hidupku. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa, Engkau Raja yang mulia, Engkau Raja bersama.
Tuhan dan Raja kami. Berkatilah anakmu, Pastor Rustin, di dalam setiap perkataan yang akan dia sampaikan malam hari ini. Biarlah di dalam bimbingan Roh Kudus-Mu, segala jawaban yang kami perlukan untuk setiap situasi hidup kami saat ini, Engkau pakai anakmu Pastor Rustin untuk memperkatakan setiap jawaban-Mu dari setiap pertanyaan kami. Tutup bungkus beliau kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kembali bagian ini ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada saat ini, terutama komunitas Fidei yang pada malam hari ini kembali bersatu hati di dalam permenungan, di dalam KDK kita bersama ini. Dan malam ini kita akan merenungkan bersama tema Masih Adakah Harapan? Mungkin tema ini cukup relevan di tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi bersama ini. Seringkali terjadi dalam situasi seperti ini, kalau kita melihat statistik yang mulai muncul, ada begitu banyak orang yang mengalami tekanan secara psikis, sehingga orang menjadi merasa terancam, orang menjadi cemas, mengalami depresi, ketakutan tanpa alasan, merasa tertekan, bahkan merasa putus asa. Dan kemudian muncul masalah-masalah keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga, baik suami terhadap istri atau istri bahkan terhadap suami, dan orang tua terhadap anak-anak. Juga muncul macam-macam pertengkaran, masalah anak, masalah pembagian tugas dalam rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah uang, masalah bahkan ketidaksetiaan, dan soal keintiman. Dan di tengah-tengah situasi dan krisis seperti itu kemudian muncul pertanyaan mengenai Tuhan. Masih adakah kiranya harapan menanti pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Masih adakah harapan untuk bisa terus bertahan dalam situasi seperti ini hingga kemudian kita dapat melewatinya semuanya dan kemudian semua menjadi normal kembali? Saya ingin mengajak Anda merenungkan satu teks kecil dari kitab Nabi Yesaya, pasal 41 ayat 10. Saya akan bacakan untuk Anda sekalian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudari, kalau kita melihat konteks dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 sampai pasal 55, bagian ini ditulis ketika orang-orang Yehuda itu berada dalam pembuangan di negeri Babel. Mereka dikalahkan oleh bangsa Babel dan kemudian dibuang ke sana. Dan mereka hidup di dalam situasi hati yang hancur. Mereka kehilangan harapan mereka. Mereka boleh dikatakan saudara-saudari tidak melihat ada cahaya di masa depan mereka. Mereka kehilangan harapan akan mentari yang terbit di esok hari. Dan Yesaya memberitakan kabar yang penuh pengharapan ini, kita saat ini. Apa yang menjadi kegelapan dalam kehidupan kita saat ini? Mungkin juga kita mengalami saat yang gelap seperti orang-orang Yehuda di negeri Babel. Dan saat itu bagi mereka sekali lagi adalah saat yang sangat kelam, sangat suram dalam sejarah kehidupan mereka. Bahkan dalam kitab Mazmur pasal 137 di sana diungkapkan kepedihan hati mereka. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis.
Apabila kita mengingat Sion, kita ingat saudara-saudari, Sion, Yerusalem adalah sebuah kota yang menjadi kebanggaan bagi bangsa Israel, dan mengingatkan betapa Allah tinggal diam di tengah-tengah umatnya dalam baitnya yang suci. Dan bait tersebut juga dihancurkan oleh bangsa Babel ketika mereka dikalahkan di tahun 586-587 sebelum Masehi. Pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang menawan kita, meminta kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Anda bisa bayangkan saudara-saudari, Anda sedang susah hati, Anda sedang sedih, dan tiba-tiba datang orang mengatakan, apa sih hebatmu? Di mana kelebihanmu? Ternyata begitu juga Pak. Bayangkan bangsa Israel dalam situasi mereka tenggelam dalam kepedihan, mereka masih mengalami diolok-olok, dan mereka tidak berdaya. Mereka hanya bisa menangis di tepi sungai Babel. Saya tidak tahu apa yang menjadi tempat di mana Anda saat ini meratap. Apa yang menjadi kepedihan Anda, dan Anda menangis juga di tepi sungai Babel seperti bangsa Yehuda. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, seperti bangsa Israel tidak boleh menyerah. Dan para nabi juga seperti Yesaya meneguhkan kembali bangsa Israel supaya mereka tidak kehilangan harapan. Demikian juga saudara-saudara, kita tidak boleh menyerah dalam situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Di saat seperti ini, kalau kita mengalami kegelapan dalam hidup kita, ingatlah. Yang pertama, ingatlah akan kenangan masa lalu di mana Tuhan membantumu melewati masa yang suram dan sulit dalam kehidupanmu. Bangsa Israel selalu melakukan itu, saudara-saudari. Mereka selalu mengenang peristiwa yang ajaib di masa lalu ketika Allah membawa mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan, dengan tangannya yang maha kuasa, melalui nabinya, Nabi Musa, yang menjadi utusannya untuk membebaskan bangsa itu dari perbudakan Mesir, dari kuasa seorang Fir'aun. Dan saudara-saudari, kisah itu dituturkan turun-temurun dari generasi ke generasi, supaya bangsa Israel tidak pernah lupa bahwa Allah mencintai umatnya meskipun mereka berdosa, meskipun mereka gagal. Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Dia terus-menerus akan menyatakan kuasanya di dalam hidup bangsa Israel. Demikian juga saudara-saudari, di dalam hidup Anda. Allah yang pernah menolong Anda melewati krisis hidup Anda di masa lalu tetap adalah Allah yang setia, Allah yang sama, yang akan menuntun tangan Anda dengan tangan kanannya yang kuat. Demikian kata Nabi Yesaya, untuk melewati juga masa yang suram dalam hidup Anda saat ini. Yang kedua, saudara-saudari, di tengah situasi yang sulit tetaplah memiliki hati yang bersyukur. Memang tidak mudah, saudara-saudari, bersyukur di saat kita mengalami situasi yang berat. Tetapi inilah kekuatan hati yang bersyukur. Hati yang memberikan kepada kita harapan. Kita tahu, saudara-saudari, ketika kita bersyukur, kita percaya hidup kita, segala yang terjadi dalam hidup kita itu tidak ada dalam kuasa kita. Segala sesuatu yang kita miliki, yang terjadi dalam hidup kita, itu ada dalam tangan dan kuasa Tuhan. Kalau sejenak kita ingat apa yang dialami oleh Rasul Paulus sendiri di dalam kesulitan hidupnya ketika mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil kemana-mana. Dia pun mengalami jatuh dan bangun, mengalami situasi yang sulit dan penuh bahaya. Tetapi dia tidak pernah kehilangan keberanian, harapan, apalagi imannya. Paulus mengatakan dalam suratnya, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dan Paulus mengatakan ini dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Saudara-saudari, kalau kita membaca memang kitab Mazmur, kita akan membaca begitu banyak Mazmur keluhan. It's okay. Memang demikianlah, doa itu merupakan ungkapan hati di hadapan Allah. Apa yang terjadi kita ungkapkan kepada Allah. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kita. Tapi Paulus mengajarkan satu hal ini kepada kita. Berdoa dengan hati yang penuh syukur. Dan hati yang penuh syukur, hati yang gembira, itu adalah obat yang mujarab. Obat yang bisa menyembuhkan hati kita, juga kegalauan hati kita, kemarahan, kekecewaan, kegelisahan disembuhkan oleh kuasa Allah yang bekerja dalam hati yang bersyukur. Maka saudara-saudari, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudari, bagikan beban hidupmu. Bagikan beban apa yang ada di pundakmu. Jika Anda merasa sendirian, Anda butuh orang lain, saudara-saudari. Anda tidak bisa berjuang seorang diri. Tanpa bantuan orang lain, Anda akan menderita dan tenggelam dan tidak tahu bagaimana harus keluar dari persoalan hidup Anda. Maka saudara-saudari, jika Anda mengalami situasi yang berat, cari sahabat Anda, cari keluarga Anda, cari orang yang bisa mendengarkan Anda. Cari pertolongan, saudara-saudari. Jangan tinggal terkungkung di dalam kegelapan masalah hidup Anda. Dan seperti juga KDK ini, KDK DVD, kita percaya menjadi sarana di mana komunitas bisa mendengarkan firman Tuhan, dan dalam kelompok sel Anda masing-masing, Anda belajar untuk sharing pengalaman iman satu sama lain. Anda belajar saling memberkati dan saling mendoakan satu sama lain. Dan Anda percaya satu ini, di mana Anda berkumpul dalam nama Tuhan, di mana Anda saling mendoakan, di sana roh Allah bekerja dan menguatkan Anda masing-masing. Yang keempat, saudara-saudari, bersyukurlah untuk apa yang masih akan terjadi. Saya tahu ini juga sulit, tetapi Anda bayangkan, saudara-saudari, Anda belum tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi Anda persembahkan di dalam doa Anda katakan, Tuhan, aku bersyukur untuk hari depan yang Kau sediakan bagiku. Aku bersyukur dan aku tahu semua yang Engkau rencanakan, Tuhan, di dalam hidupku sungguh baik adanya. Memang saudara-saudari tidak mudah memahami ini dan tidak mudah melakukannya. Tapi belajarlah setiap hari, persembahkan hari yang lalu, hari ini, dan hari esok di dalam tangan Tuhan. Saya ingin menutup renungan ini dengan dua cerita. Yang pertama, dalam sebuah percobaan, para psikolog melemparkan seekor tikus ke dalam bak air yang besar. Dan jika bak air diletakkan dalam sebuah ruangan tanpa jendela, di mana tikus tersebut tidak bisa melihat apapun kecuali kegelapan, jadi semuanya gelap gulita, maka tikus tersebut akan berenang untuk sementara dan kemudian cepat menyerah. Seberapa lama dia berenang? Hanya 3 menit dan dia akan mati. Namun jika bak air tersebut ditempatkan dalam ruangan yang ada cahayanya, sehingga tikus tersebut dapat melihat secercah cahaya dalam ruangan tersebut, dia akan berenang, terus berenang, dan Anda tahu berapa lama? 36 jam. Wow. Antara 3 menit dan 36 jam adalah sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Itulah kekuatan iman yang positif, saudara-saudari. Inilah cahaya yang kita butuhkan. Kekuatan iman yang positif yang memberikan harapan kepada kita. Kita mungkin bertemu dengan orang-orang yang seperti tikus yang berenang dalam bak air dalam kegelapan tanpa cahaya. Tak bisa melihat masa depan yang cerah di depan mereka. Dan mereka menyerah. Saya tahu Anda yang sudah ikut Patriot akan selalu ingat sebuah yang Anda never give up. Tapi banyak orang yang menyerah atas impian mereka. Mereka terjebak di masa lalu mereka. Mereka merasa bahwa tidak ada perubahan di masa depan. Dan mereka hidup dalam kesengsaraan. Anda mungkin merasa seperti seekor tikus yang berenang melawan arus. Anda mungkin merasa seperti itu saat ini. Anda akan tenggelam dalam masalah Anda. Tetapi jangan takut. Ada cahaya di ujung terowongan kegelapan Anda. Dan hari ini Tuhan memberikan pada Anda harapan. Tuhan berkata, seperti ketika Dia menciptakan langit dan bumi, Dia mengatakan, jadilah terang, seperti Tuhan menciptakan di penciptaan.
pada hari pertama Tuhan menciptakan terang. Setiap makhluk hidup saudara-saudari membutuhkan terang, dan Tuhan tahu Tuhan menciptakan terang ini pada awal mula. Demikian juga pada saat ini saudara-saudari, Tuhan bersabda kepada Anda, jadilah terang. Terbitlah terang dalam hidup Anda. Cerita yang kedua saudara-saudari, Anda mungkin mengenal kata Pandora. Kalau Anda sebelum masa pandemi ini sering jalan-jalan ke luar negeri, Anda akan menemukan di kota-kota besar toko Pandora. Dan sesungguhnya nama Pandora ini berasal dari sebuah mitologi Yunani. Zeus itu memberikan Pandora sebagai istri Epimetheus, dan Pandora ini merupakan wanita manusia pertama diciptakan Zeus. Dan Pandora memiliki keunikan, dia memiliki rasa ingin tahu yang besar. Dan suatu hari kemudian Zeus mengirim melalui utusannya Merkurius sebuah kotak untuk pengantin baru ini. Dan saudara-saudari, Pandora ingin sekali tahu apa isi kotak tersebut, tetapi Zeus melarang mereka untuk membuka kotak tersebut, apapun yang terjadi. Aneh bukan? Dan Pandora ingin tahu. Dia bersama dengan Epimetheus kemudian memaksa membuka kotak tersebut, melanggar perintah Zeus. Dan saat itu dari dalam kotak keluarlah serangga-serangga, dan bersama dengan serangga tersebut keluarlah juga apa yang menjadi sumber penderitaan manusia: kecurigaan, kebencian, ketakutan, kedengkian, dan macam-macam penderitaan yang lain. Dan sejak saat itu saudara-saudari, Pandora dan Epimetheus selalu bertengkar. Epimetheus marah, mereka berdebat, mereka tidak lagi bahagia. Dan waktu itu Pandora menangis. Dan saat Pandora menangis, dia mendengarkan suara dari dalam kotak tersebut dan mengatakan, bukalah, bukalah, dan aku akan menyembuhkan luka di hatimu. Aku akan menyembuhkan kalian berdua. Dan ketika Pandora mendengar suara tersebut, dia membukanya, dan kemudian keluarlah seekor kupu-kupu. Dan kupu-kupu ini membawa harapan. Dan harapan inilah yang menyembuhkan manusia. Saudara-saudara terkasih, milikilah harapan ini. Tetaplah memiliki harapan. Cahaya, yaitu Kristus sendiri, terang dari segala terang, cahaya terang benderang yang akan selalu menerangi Anda juga dalam kegelapan hidup Anda yang paling gelap sekalipun. Tetaplah berenang bersama Tuhan. Tetaplah memiliki kekuatan iman yang positif ini. Tetaplah memiliki harapan. Tanpa harapan kita akan tenggelam. Dan ingatlah firman dari kitab Nabi Yesaya, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau, akan memegang tanganmu sendiri dengan tanganku yang membawa kemenangan. Aminkan saudara-saudara firman Allah ini. Dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, aku berdoa untuk semua orang yang mendengarkan diri kami di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau yang mengenal hamba-Mu satu demi satu. Engkau mengenal apa yang ada dalam pergulatan hati mereka yang paling dalam. Maka Tuhan, aku berdoa untuk mereka semua. Angkat beban dalam hati. Curahkan roh penuh pengharapan dalam hati mereka, dan berikan Tuhan hati yang penuh syukur. Berikan hati yang penuh syukur untuk terus melangkah dengan pasti di dalam tangan-Mu sendiri yang membawa kemenangan. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam hari ini. Berkatilah pastor moderator kami, Pastor Rusdin, yang Kau pakai jiwa dan raganya malam hari ini untuk memperkatakan sabda-Mu. Biarlah Engkau memberkati beliau di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukannya dimanapun juga Tuhan. Dan jangan pernah berhenti menjaganya Tuhan kemanapun dia pergi. Biarlah Engkau yang menjaga kesehatan dan keselamatannya. Dan biarlah dia semakin bertumbuh di dalam nama-Mu yang kudus dan suci. Terima kasih Bapa, terima kasih kami boleh mendapat kekuatan dan pengharapan baru malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan malam hari ini kami akan menutup WFH KDK. Terima kasih saudara-saudari yang ada di rumah. Puji Tuhan malam hari ini kita boleh menyelesaikan rangkaian KDK online kita malam hari ini. Terima kasih kepada Tuhan yang menjaga kita malam hari ini. Dan untuk minggu depan kita akan berjumpa kembali dengan pewarta Andre Guna dari Surabaya dengan tema The Real Brother. Mari saya ajak kita boleh berkumpul lagi minggu depan di KDK online. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita angkat satu pujian malam hari ini sebelum kita berpisah. Mari kita